please like, subscribe, and press the bell icon. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi di video pertama aku ini. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Yang pertama mengenai penegakan hukum dalam masyarakat. Tentunya dalam penegakan hukum dalam masyarakat kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah rangkaian proses untuk menyebarkan nilai, ide, atau cita hukum yang abstrak yang untuk memenuhi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum secara konkret tentunya memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas yang nyata. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum tentu akan membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan sangat mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada prosedur pelembagaan dan mekanismenya, tapi pada penerapan nilai-nilai substantifnya. Dalam proses penegakan hukum pidana, menurut Muladi, ada melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap formulasi, tahap penegakan hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijaksanaan legislatif. Kemudian yang kedua, ada tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijaksanaan yudikatif. Kemudian yang terakhir ada tahap eksekusi. Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret yang dilaksanakan oleh aparat-aparat hukum pidana. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap eksekutif dan administratif. Kemudian mengenai dasar konseptual hukum progresif. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk memberikan penjelasan terhadap orang lain dengan selalu terlibat dengan teori-teori lain. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori-teori alam karena peduli dengan hal-hal yang bersifat meta-yuridis atau keadilan. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies atau CLS, namun cakupannya lebih luas. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan yang erat antara manusia dengan masyarakat. Kemudian, kajian hukum progresif ini selalu berusaha untuk mengalihkan titik berat dari biasanya membahas kajian hukum melalui optik hukum menuju ke perilaku. Dasar konseptual hukum progresif dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya mengenai penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Penegakan hukum progresif akan membawa hukum pada dinamika kemanusiaan. Manusia akan menjadi pusat perhatian dalam menghadirkan keadilan. Tujuan hukum bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan kepentingan yang lebih besar, yaitu persoalan nilai-nilai luhur yang diyakini manusia berupa kejujuran, kepedulian, kebahagiaan, dan pemuliaan terhadap keadilan. Penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi yang final. Hukum tidak berhenti dimaknai hanya karena alasan telah diundangkan. Hukum tidak akan pernah bisa dipahami dalam kemutlakan dirinya. Ia akan selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakatnya. Begitu pula penegakan hukum tidak akan sepi dari pertautan tarik-menarik antara hukum dengan dinamika sosialnya. Penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak dalam status quo dalam berhukum. Penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan,
Memposisikan sebagai penegak hukum progresif berarti tidak ingin terkungkung dalam cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positivis. Watak pembebasan akan menjadi pintu masuk penegakan hukum progresif yang mau melihat hukum sebagai ranah substansial ketimbang hanya prosedural.